Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar statistika, pengumpulan dan penyajian data dengan tabel dan diagram batang. Seperti biasa, sebelum kalian belajar, silakan untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data atau yang lebih keren dengan nama statistika. Statistika sendiri adalah ilmu mengenai pengolahan dan penafsiran data. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai 3 hal, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana membaca data, dan bagaimana menyajikan data. Menyajikan data yang akan kita pelajari di level 4, ini kita hanya akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel yang berisi baris dan kolom, dan kedua menyajikan data dalam diagram batang. Di level berikutnya nanti kalian akan belajar bagaimana menyajikan data dalam diagram garis, dalam piktogram, dan kemudian juga diagram lingkaran. Baik, kita awali dari mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Bagaimana data dapat dikumpulkan? Bisa dengan wawancara, bisa dengan angket atau kuesioner, bisa juga dengan pengamatan atau observasi. Bagus misalnya mendapat tugas cari informasi, teman-temannya ke sekolah naik apa sih? Lalu Bagus bertanya langsung kepada temannya satu persatu. Jawaban teman-temannya dia catat dalam sebuah tabel seperti ini. Nah, cara yang dipakai Bagus itu namanya wawancara, metode wawancara. Kemudian, bagaimana kalau angket atau kuesioner? Nah, misalnya Mita ingin mengetahui jenis olahraga apa ya yang disukai teman-temannya, lalu dia membagikan selembar kertas yang berisi isian yang harus diisi oleh teman-temannya. Misalkan lembar isian yang dibuat oleh Mita seperti itu. Berilah tanda checklist pada satu jenis olahraga yang kamu sukai. Misalkan ibu suka senam misalnya, berarti di checklist yang senam, begitu ya. Nah, cara yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Misalkan seorang guru ingin melakukan observasi bagaimana perilaku anak-anak ketika jam istirahat. Lalu Bu Guru melihat-lihat nih, satu kelompok main bola, satu lagi asik membaca di perpustakaan, satu lagi sedang menyalin tugas yang belum selesai, yang harusnya dikumpulkan hari itu, tapi pagi-pagi belum selesai, belum dikerjain. Jadi sedang menyalin tuh pada jam istirahat. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh guru atau observasi kemudian dicatat sama Bu Guru itu namanya observasi atau pengamatan. Berikutnya kita akan belajar membaca data secara sederhana. Disajikan diagram batang seperti berikut, di mana garis mendatar menunjukkan kelas dan garis vertikal menunjukkan banyaknya siswa. Dari diagram ini kita bisa membaca jumlah siswa kelas 1 adalah 30. Jumlah siswa kelas 2 adalah berapa nih? 50. Jumlah siswa kelas 3 adalah 40 dan seterusnya. Jadi, A kelas berapa yang memiliki siswa paling banyak? Berarti yang batangnya paling tinggi. Yang batangnya paling tinggi adalah ini ya, siswa kelas 4. Pertanyaan kedua, kelas berapa yang memiliki siswa paling sedikit? Berarti kita lihat dari yang batangnya paling pendek, karena kalau paling sedikit berarti paling pendek. Paling pendek adalah kelas 1. Nah, berikutnya, berapa banyak jumlah siswa kelas 3? Yang ditanya adalah jumlah siswa kelas 3. Ini kelas 3, kita lihat di kelas 3, kalau kita luruskan maka menunjukkan angka 40. Jadi siswa kelas 3 ada 40. Berikutnya, berapa banyak siswa kelas 4? Yang tadi kelas 4 adalah kelas yang mempunyai siswa terbanyak ya. Nah, kita lihat ke samping, maka kalau diluruskan menunjukkan angka antara 50 dan 60. Tengah-tengah dari 50 dan 60 adalah 55 siswa.
Nah, sekarang disajikan tabel tentang nama-nama buah yang disukai siswa kelas 4. Ada apel disukai 25 orang, mangga disukai 10 orang, jeruk disukai 15 orang, dan seterusnya. A. Buah yang paling disukai siswa kelas 4 itu buah apa? Berarti buah yang paling banyak angkanya. Ada apel dan juga pisang. Kebetulan apel dan pisang disukai oleh sejumlah orang yang sama ya, 25 orang ya. Berarti ada dua yang disukai, apel dan pisang. Pertanyaan kedua. Buah apa yang disukai oleh 8 orang siswa? Kita lihat yang disukai oleh 8 orang siswa adalah buah manggis. Maka jawabannya manggis. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah seluruh siswa kelas 4? Nah, ini kan ada 25 orang suka apel, ada 10 orang siswa suka mangga. Tadi ditulis di sini jumlahnya adalah 88. Nah, berarti jumlah seluruh siswa kelas 4 ada 88. Pertanyaan terakhir, berapakah selisih? Pertanyaan selisih berarti dikurangi ya, siswa yang menyukai pisang dan mangga. Pisang disukai oleh 25, berarti 25 dikurangi mangga disukai oleh 10 siswa. 25 dikurangi 10. Berapa jawabannya? Ya, sama dengan 15 siswa. Oke. Menyajikan data. A. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Contoh misalnya Sandra harus mengumpulkan data berat badan teman-temannya. Lalu Sandra menyiapkan timbangan dan meminta teman-temannya untuk menimbang satu persatu secara bergantian. Nah, data yang diperoleh Sandra dicatat seperti berikut ini. Permintaannya adalah sajikan data di atas, data ini ke dalam bentuk tabel. Nah, terlebih dulu kita akan melihat angka yang paling kecil. Data terkecil adalah angka 29 dan data terbesar adalah angka 38. Maka kita tulis di sini berat badannya mulai dari yang terkecil 29, berikutnya berturut-turut 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Oh, tabelnya kurang 1, nggak apa-apa ya, kita tulis di bawahnya ya, 38. Kita tambahi lagi garis kolom ya. Oke. Nah, lalu kita hitung, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu turus. Turus itu apa sih? Turus itu seperti lidi-lidi kalau kalian menghitung pemilihan ketua kelas tuh, pada pemilihan ketua kelas. Supaya tidak ada yang terlewat, boleh memakai alat bantu turus, boleh juga langsung. Kita lihat angka 29-nya ada berapa? 1, kita coret yang sudah ditulis. Ada lagi tidak angka 29? Oke, kita lihat tidak ada, cuma 1. Berarti angka 29-nya hanya ada 1 frekuensinya. Ke angka 30. Ada berapakah angka 30? Angka 30 kita beri warna yang berbeda ya. 1. Kita tulis dulu 1. Lalu ada lagi tidak angka 30? Ini 2. Oke. 2. Kemudian 1 lagi 3. Nah, 3. Jadi, ada berapakah angka 30? Frekuensinya ada 3. Berikutnya, angka 31. Kita beri warna kuning angka 31. Ada berapakah angka 31? Ada 1. Tulis. Kemudian ada lagi kah? 2. Ya. Ada lagi kah angka 31? 3. Ya. Kita cari lagi angka 31, 4. Ya, kita tulis 4. Kemudian masih ada 1 lagi nih, 5. Ya, jadi ada berapa angka 31-nya? Ada 5. Oke, sekarang ke angka 32. Angka 32-nya ada berapa? Kita beri warna biru ya. Angka 32. 1,
Kemudian ketemu lagi 2. Ya, ketemu lagi kah angka 32? 3. Oke, ada lagi kah? 4. Ya, masih ada angka 32, ada satu lagi nih, 5. Oke, jadi angka 32-nya ada 5. Berikutnya angka 33. Ada berapa ya angka 33? Coba kita cari angka 33. Ibu beri warna hijau. Angka 33 sepertinya cuma ada 1 ya. Nih, angka 33 cuma ada 1 ya. Jadi frekuensinya adalah 1. Kemudian angka 34. Ada berapakah angka 34? Coba kita cari dari atas dulu. Di atas tidak ada, baris kedua tidak ada. Baris ketiga tidak ada, baris keempat nih angka 34 ada. 1, 2. Oke, jadi angka 34-nya 1, 2. Nah, kalau ditulis frekuensinya adalah 2. Kemudian angka 35. Oke, ada berapakah angka 35? Coba, sepertinya banyak ya angka 35. Ini 1. Tulis 1, 2. Ya, kemudian ada lagi tidak? 3. Iya, ada lagi 4. Iya, kemudian masih ada lagi 5. Nah, jadi angka 35-nya ada 5. Lalu lanjut ke angka 36. Ada berapakah angka 36? Sepertinya lebih banyak ya angka 36 ya. Coba kita hitung dari atas. Angka 36-nya ada 1. Tulis 1. Kemudian baris kedua ada 2. Nih, 1 lagi. Ini ya, tulis lagi. Ini ya, tulis lagi. Berikutnya sebelahnya sudah 5, masih ada lagi. Ini berarti 6. Ada lagi kah? Ini 7. Oh, masih ada lagi. Ini 8. Ya, jadi angka 36-nya paling banyak nih, ada 8. Lalu angka 37 ada berapa ya? Tersisa sedikit. Angka 37 ini cuman ada 1. Ya, kita tulis 1 frekuensinya. Lalu angka 38. Nah, tadi yang Ibu lingkari tadi, ya, cuma ada 1. Nah, apakah ada angka yang belum dikasih tanda? Semuanya sudah punya tanda ya. Ada yang silang, ada yang checklist. Nah, berarti semua angka sudah dihitung. Untuk meyakinkan, silakan kalian hitung kembali berapakah frekuensinya, apakah sesuai. Di sini di dalam tabel jumlah siswanya adalah ke bawah ada 1, 2, 3, 4, ke sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 8 berarti jumlah siswanya 32. Pastikan bahwa frekuensi ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 1 tambah 1 juga 32. Betul teman-teman 32? Iya, kalau sudah betul berarti tabel ini sudah benar. B. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dari tabel di atas, sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Pertama, kita akan membuat garis horizontal dan garis vertikal yang saling tegak lurus, di mana garis horizontal menunjukkan data yang akan kita tuliskan, di mana di sini adalah data berat badan. Nah, garis vertikalnya menunjukkan frekuensinya. Berat badan yang ada adalah dari 29 sampai 38 kg ya. Nah, tapi kalau tidak cukup nanti Ibu hanya menuliskan beberapa ya. Di sini 29, 30, 31, 32, 33. Kalau tatap muka, Ibu akan meminta kalian untuk menggunakan buku berpetak supaya leluasa dan lurus garisnya. Nah, kemudian frekuensinya dari yang terkecil 1 dan terbesar adalah 8. Kita tulis dari angka 1 sampai angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas di tanda panah nih angka 8. Oke. Nah, lalu kita buat batangnya.
Berat badan 29 ada 1 orang. Nah, dari angka 1 dengan angka 29, nah kita buat batang. Nah, seperti ini. Nah, ini yang berat badannya 29. Lalu yang berat badannya 30 ada 3 orang. Ibu berikan warna lain ya, warna ungu. 30 ada 3 orang. Jadi 3-nya kita buat garis. Nah, kemudian kita buat batang yang lebarnya sama dengan batang yang pertama. Ya, kira-kiranya segini ya, lebarnya kan sama ya. Bukan tingginya ya, tapi lebarnya. Lebar itu ini. Ini semua batang itu lebarnya harus sama. Nah, karena ibu tidak memakai penggaris, jadi ibu kira-kira. Oke, kemudian yang ketiga, yang berat badannya 31, ibu beri warna biru, ada 5 orang. Kita lihat angka 5, kemudian luruskan dengan angka 31. Kira-kira di sini ya. Oke, maaf ini tidak lurus karena tidak menggunakan penggaris. Dikira-kira supaya lebar batangnya sama. Kalau menggunakan buku perpetak pasti akan lurus karena sudah ada garis-garisnya. Berikutnya yang berat badannya 32, ibu beri warna oranye. 32 ada 5 orang juga, berarti tingginya sama dengan yang berat badannya 31, kan? Ini kira-kira di sini ya, lebarnya harus sama dengan lebar batang sebelumnya, tingginya kebetulan sama dengan yang berat badannya 31. Berikutnya yang berat badannya 33, ibu beri warna hijau, ada 1 orang. Nah, berarti tingginya hanya segini ya, 33 karena hanya 1 orang. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman cara membuat diagram batang. Contoh lain, Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64, hari Selasa 36, hari Rabu 45, hari Kamis 40, hari Jumat 60, dan hari Sabtu 30. Sajikan data di atas ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, kita tulis yang di sini datanya adalah nomor dulu ya kan. Kemudian apa data ini adalah data hari Senin sampai Sabtu. Berarti ini harinya. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensinya atau berapa banyak frekuensi. Nomor 1, 6 hari kan ya, 2, 3, 4, 5, oh kurang 1 lagi, harusnya 6 hari. Oke, kemudian kita tuliskan harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu tuliskan masing-masing frekuensinya. Hari Senin 64, hari Selasa 36, hari Rabu 45, hari Kamis 40, hari Jumat 60, hari Sabtu 30. Oke. Nah, sekarang akan kita buat tabel diagram batangnya ya. Nah, yang pertama kita harus membuat garis yang saling tegak lurus, garis vertikal dan garis horizontal yang saling tegak lurus. Data ini adalah data tentang penjualan buku. Nah, berarti yang selama 6 hari. Nah, berarti garis horizontalnya menunjukkan hari. Harinya apa saja? Berarti dari Senin sampai Sabtu. Senin. Mudah-mudahan cukup ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, panahnya kita geser sedikit supaya kita bisa menuliskan hari Sabtu. Nah, di sini Sabtu. Oke, panahnya kita panjangin sedikit. Nah, lalu angkanya ini tidak dari 0. Kalau kalian ingin langsung 30, boleh dikasih tanda begini, petir. Ini artinya dan seterusnya. Angka 0 sampai 30-nya tidak kita tulis. Angka 0 sampai 29-nya paling kecil adalah mau kita tulis angka 30, boleh. Tapi kalau kalian mau menuliskan dari angka 1, 5, 10, nah, karena angkanya banyak, Ibu ingin menuliskan per 5 ya, 30, maksudnya
intervalnya 5, selisihnya 5, 30, 35, 40. Kalian boleh membuat interval bebas, yang penting sama. Kalau misalnya selisihnya 5 berarti 55 semua gitu ya, selisihnya 4 berarti 44 semua gitu ya syaratnya ya. 45, kemudian 50, panahnya dihilangin dulu, kurang ke atas. Oke, habis 50 naik lagi, masih ada angka 64 ya, 55. Oke, wah ternyata tidak cukup. Ini 60, nah ini 65, masih ada angka 64, berarti ini oke, dipanjangin lagi. Nah, ini maaf ya, ini menyentuh tulisannya. Ini sampai 65. Oke, berarti 64 kan nanti di bawahnya 65 sedikit ya. Nah, sekarang kita tuliskan hari Senin ada 64. Nah, 64 itu 65 kurang sedikit. Kira-kira kita buat di sini ya. Hampir 65, hampir menyentuh ke angka 65. Oke, maaf tidak lurus karena tidak menggunakan penggaris. Oke, hari Senin kira-kira segini. Sebanyak 65 orang. Oke. Kemudian hari Selasa ada 36. Ibu menggunakan warna ungu, hari Selasa 36, berarti 35 lebih sedikit. Nah, kira-kira di sini 36. Ya, kita buat diagram batangnya. Nih 36. Oke. Hari Rabu ada 45. Nah, pas persis ini berarti ya, persis di garis karena 45. Oke. Ya, kira-kira hari Rabu di sini. Ya, kemudian hari Kamis ada 40. Nah, persis di tengah-tengah juga, persis di garis ya. 40 berarti sini hari Kamisnya 40. Nah, kita buat garisnya. Semakin ke sana ya, ini enggak lurus ya garisnya ya. Oke. Lalu hari Jumat ada 60. Nah, hari Jumat Ibu kasih warna hitam, ada 60. Berarti kira-kira di sini hari Jumat. Ya, diluruskan kemudian dibuat garisnya. Oh, maaf. Ada nah, ini ya 60. Kira-kira di sini. Maaf tidak lurus. Oke, kemudian hari Sabtunya ada 30, pas di garis, Ibu kasih warna oranye. 30 nih, berarti hari Sabtunya pendek. Nah, di sini ya kira-kira teman-teman. Oh, maaf. Ini pulpennya membuat garis sendiri. Nah, yang tadi sudah ada malah hilang. Oke, Ibu tebalkan dulu ya yang tadi ya. Oke, kadang-kadang ada error. Nah, oke, sekarang ini 30, berarti kira-kira di sini. Ya. Nah, kira-kira di sini ya. Oke, maaf tidak rapi. Kira-kira seperti itu caranya ya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya dengan lebih rapi di buku berpetak atau di kertas milimeter blok. Terima kasih, selamat mencoba. Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.